Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah, NPM 1940102028. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Borneo Tarakan. Di sini kita akan membahas tentang sistem otot. Nah, di mana otot tersebut adalah sekumpulan blok daging yang mendapatkan energi melalui pembuluh darah yang berfungsi untuk mengatur pergerakan pada ikan yang dibantu oleh sistem rangka. Nah, klasifikasi otot, di mana klasifikasi otot ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian jenis, bagian fungsi, dan bagian letak. Nah, di bagian jenis tersebut terbagi menjadi 3 lagi, yaitu otot licin, otot bergaris, dan otot jantung. Nah, di bagian fungsi, berdasarkan fungsi tersebut terbagi menjadi 2, yaitu voluntary di bawah rangsangan otot, dan involuntary tidak di bawah rangsangan otot. Nomor 3, berdasarkan fungsi letak, otot tersebut dibagi menjadi 2 lagi, yaitu menempel pada rangka-rangka otot bergaris dan tidak menempel pada rangka, yaitu otot licin. Selanjutnya, otot bergaris biasanya atau pada umumnya berupa blok-blok otot untuk ikan dewasa maupun embrio. Lapisan pembungkusnya disebut dengan maseptum. Bentuk dari tanah otot secara horizontal itu terbagi menjadi 2, yaitu exostomata atau agnata dan elastobranchi atau teleste. Otot bergaris terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ocumotor sama dengan PS minus mata, 2 hypobranchial yaitu berfungsi sebagai pengembang, 3 branchimere yang berfungsi pada wajah, rahang, dan lingkung insang, 4 dan nomor 4 otot epidikuler yang berfungsi sebagai menggerakkan sirip. Otot bagian kepala, di mana otot bagian kepala tersebut terbagi menjadi 6 bagian, yaitu otot penggerak rahang, otot penarik eksternal, dan otot berhubungan terutama dengan rahang dan lengkung insang, otot penggerak rahang atau barometrius, otot penarik eksternal, otot efektor. Selanjutnya, otot pada sirip berpasangan, di mana otot pada sirip berpasangan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu abductor yang berfungsi sebagai menegangkan otot. Yang kedua ada adductor yang berfungsi sebagai mengendorkan otot. Yang ketiga ada otot tipis di antara jari-jari sirip yang berfungsi untuk melipat dan mengembangkan otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andi Riyadi. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan sistem rangka ikan. Apa itu sistem rangka ikan? Sistem rangka ikan adalah bagian penyusun tubuh ikan yang terdiri dari tulang sejati dan rawan yang menempel pada tendon dan ligamen. Adapun fungsi rangka ikan, pertama menegakkan tubuh, kedua menunjang atau menyokong organ-organ tubuh, lalu melindung organ-organ tubuh, kemudian membentuk butiran darah merah. Adapun 2 jenis tulang, yaitu tulang sejati dan tulang rawan. Seluruh rangka elastomerasi terdiri dari tulang rawan, sedangkan osteoides terdiri dari tulang sejati. Tulang osteoides awalnya terbentuk dari tulang rawan, kemudian materinya menjadi tulang sejati dalam bentuk khusus melalui proses ossifikasi. Adapun bentuk tubuh ikan, umumnya bilateral simetris, tetapi ada juga ikan yang berbentuk non bilateral simetris, contohnya ikan ilat-ilat, kemudian torpedo, contohnya ikan tuna, kemudian pipi, contohnya ikan mas, kemudian picak, contohnya famili Ragidae, kemudian berbentuk seperti ular, contohnya belut sidat. Adapun berbentuk seperti benang terdapat pada famili Napsitidae, kemudian berbentuk seperti bola terdapat pada famili Traodontidae, kemudian berbentuk seperti pita terdapat pada famili Triuridae, kemudian berbentuk seperti lele, contohnya Pangasidae. Di sini ada gambar rangka ikan tulang sejati. Ada beberapa seperti tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, rongga insang, sirip dada, tulang rusuk, sirip perut,
sirip belakang dan sirip ekor. Dan rangkaikan terdapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu rangka aksial seperti tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Kedua, rangka bisekral. Ketiga, rangka apendikular. Di sini ada tengkorak ikan seperti frontal, alipionoid, parietal, dan lain-lain. Dan masuk di rangka aksial tambah tengkorak. Perkembangan embrionik tengkorak ikan berasal dari 3 sumber, yaitu chordocranium atau neurocranium, yaitu pembungkus otak yang pada umumnya berasal dari tulang rawan diganti menjadi tulang sejati. Kemudian kedua, dermocranium, tulang tengkorak yang asal dibuat dari sisik yang berfungsi dalam dermis, kemudian bersatu dengan chordocranium sebagai bahan dari tengkorak. Yang ketiga, splacocranium, tulang tengkorak yang berasal dari rangka visceral dan kebanyakan kelak menjadi tulang pipi pada tengkorak. Rangka visceral adalah tulang yang menyokong insang dan mengelilingi pharynx, terdiri dari 7 tulang lekung insang. 2 lekung insang pertama merupakan bagian dari tulang-tulang tengkorak dan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insang. Yang ketiga, rangka apendikular. Rangka apendikular adalah tulang penyokong dan perekat sirip. Pada ikan terdapat beberapa macam sirip tunggal, seperti sirip punggung, sirip ekor, sirip dubur. Kedua, sirip berpasangan, seperti sirip perut dan sirip dada. Adapun 3 macam bentuk ekor ikan. Yang pertama, proterocercal, seperti ruas-ruas vertebra menyokong sirip ekor tanpa mengalami perubahan bentuk. Sirip ekor simetris dan memiliki oleh ikan kelas Palespidomorphi. Yang kedua, heterocercal, berbentuk ekor tidak simetris. Tipe ikan terdapat pada kelas Chondrichthyes dan ikan bertulang sejati tingkat rendah. Yang ketiga, homocercal, bentuk ekor simetris.